Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mengerjakan tugas praktek sistem operasi minggu keempat, yaitu mengenai proses dan manajemen proses. Pertama yaitu menjawab pertanyaan dan tugas pendahuluan. Pertama yaitu apa yang dimaksud dengan proses. Kedua, apa yang dimaksud perintah untuk menampilkan status proses PS dan PS3. Ketiga, sebutkan opsi yang dapat diberikan pada perintah PS. Jawabannya yaitu pertanyaan yang pertama, proses dalam sistem operasi Linux Debian 11 adalah program atau aplikasi yang sedang berjalan di sistem pada suatu waktu tertentu. Setiap kali sebuah program atau aplikasi dijalankan, sistem OS akan membuat sebuah proses yang mewakili program tersebut. Setiap proses memiliki identitas unik yang disebut PID atau proses ID dan memiliki akses ke sumber daya sistem seperti memori, CPU, dan jaringan. Proses dapat dijalankan secara bersamaan dan sistem dan OS mengatur prioritas dan alokasi resource antara proses-proses tersebut. Dapat melihat daftar proses yang sedang berjalan di OS menggunakan perintah ps atau top di terminal Linux. Anda juga dapat mengendalikan proses menggunakan perintah kill untuk menghentikan proses yang tidak merespon atau yang mengganggu kinerja sebuah sistem. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud perintah untuk menampilkan status proses, yaitu PS dan PS3. Perintah PS dan PS3 adalah perintah di lingkungan Unix dan Linux yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang proses yang sedang berjalan pada OS. Pertama, perintah PS itu untuk menampilkan daftar proses yang sedang berjalan pada sistem operasi, termasuk informasi seperti PID, status pengguna yang menjalankan proses, penggunaan memori, dan lain-lain. Perintah PS juga memiliki berbagai opsi dan argumen yang dapat digunakan untuk menampilkan informasi yang lebih dispesifikan. Sementara itu, perintah PS3 menampilkan struktur pohon dari proses yang sedang berjalan pada sistem operasi, menunjukkan hubungan hierarkis atau terstruktur antara proses dan parent-child atau anak dan orang tua dan anak relationship antara mereka. Struktur pohon proses ditampilkan dalam format grafis yang mudah dibaca, dan perintah PS3 juga dapat menggunakan opsi dan argumen untuk menampilkan informasi yang lebih rinci tentang setiap proses dalam pohon. Pertanyaan yang ketiga yaitu sebutkan opsi yang dapat diberikan pada perintah PS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang proses yang sedang berjalan pada sistem. Berikut opsi yang dapat diberikan, mulai dari "-A" berfungsi untuk menampilkan semua proses pada sistem dengan pengecualian proses yang berjalan pada terminal. "-U" menampilkan informasi tambahan tentang pemilik proses seperti nama pengguna dan waktu mulai. Opsi "-X" menampilkan semua proses termasuk yang tidak terkait dengan terminal. "-E" menampilkan semua proses termasuk proses sistem. "-F" menampilkan output dalam format full atau lengkap yang mencakup informasi tentang induk proses dan penggunaan CPU. "-O" mengatur format output yang diinginkan, seperti menampilkan hanya kolom-kolom tertentu atau mengurutkan output berdasarkan kolom tertentu. "-C" kapital menampilkan informasi tentang proses yang sesuai dengan nama perintah yang diberikan. "-P" menampilkan informasi tentang proses yang sesuai dengan ID proses atau PID yang diberikan. "-T" menampilkan informasi tentang proses yang terkait dengan terminal yang diberikan. "-N" kapital menampilkan informasi tentang proses yang tidak sesuai dengan nama pengguna atau nama user yang diberikan. "-M" kapital menampilkan informasi tentang proses yang menggunakan lebih dari jumlah memori yang sudah ditentukan. "-R" kapital menampilkan informasi tentang proses yang terkait dengan zona waktu tertentu. Itu untuk jawaban dari pertanyaan yang ada di tugas pendahuluan. Cobaan pertama.
status proses. Bagian pertama, pindah ke command line terminal PTY 2 dengan menekan Ctrl Alt lalu F2 dan login sebagai user. Di PTY 1 pindah dulu Alt F2 dan login sebagai user. Percobaan yang kedua, CTS gunakan untuk melihat kondisi proses PNG PTY dengan nomor terminal di mana proses tersebut aktif. Start inasi executing running command yang digunakan. Aktifkan PS dengan rincian yaitu menampilkan PID, PTY, time, dan CMD. Perintah PS ini untuk melihat proses yang ada yang berjalan di sistem. Informasi yang ditampilkan berupa PID untuk menampilkan nomor jendak proses, PTY untuk menampilkan nama terminal di mana proses aktif, time untuk menampilkan waktu yang diperlukan dalam mengakses perintah, CMD komen yang berfungsi untuk menampilkan instruksi atau perintah yang digunakan. Yang ketiga yaitu melihat faktor atau elemen lainnya, gunakan option "-u user" dan akan menampilkan persen CPU, time yang digunakan oleh tersebut, mem, sistem memori, presentasi yang digunakan proses, size jumlah memori yang digunakan, RSS jumlah memori yang digunakan, yaitu real system storage, start, kapan proses tersebut diaktifkan. Nah, eksekusi PS-U maka akan menampilkan elemen user yang menampilkan informasi berupa user yang sedang digunakan dalam proses tersebut, PID memberikan informasi mengenai nomor jendak dari proses yang ditunjukkan, persen CPU yang digunakan untuk merepresentasikan waktu yang digunakan oleh CPU dalam proses tersebut, dan mem berfungsi untuk merepresentasikan sistem memori yang digunakan dalam proses, RSS real system storage berfungsi untuk memberikan informasi mengenai jumlah memori yang digunakan, start berfungsi memberikan informasi mengenai kapan proses tersebut diaktifkan. Percobaan bagian keempat yaitu mencari proses yang spesifik pemakai. Proses catat hanya terbatas pada proses milik pemakai, di mana pemakai tersebut melakukan login SU lalu nama user U enter. Akan maka perintah ini untuk menampilkan fungsinya untuk melihat mencari proses yang dijalankan oleh user, yang dimana proses ini terbatas pada proses yang dijalankan oleh user, dimana user melakukan login. Dan kelima, mencari proses lainnya, gunakan opsi A untuk all dan AU untuk all user, PS-A dan PS-AU. A PS-A ini digunakan untuk melihat proses dengan menggunakan opsi "-A" untuk mengeksekusi perintah pada satu user saja. Bahkan pada PS-AU gunakan untuk melihat informasi dari proses yang dijalankan oleh semua user, termasuk user root dan user pengguna.
Setelah itu percobaan yang ke-6, logout dan tekan Alt F7 untuk kembali ke mode grafis. Kita exit untuk logout. Karena ini Debian maka akan kembali untuk menampilkan halaman CLI login. Untuk di Ubuntu sama, yaitu di Ubuntu berbeda, yaitu exit lalu akan menampilkan perintah logout, dan kita ketikkan Alt F7 maka akan kembali ke grafis. Untuk Debian Alt F7 tidak dapat digunakan. Untuk ke mode grafis, bisa menggunakan perintah taskcell lalu mengaktifkan desktop environment dan genome. Jadi itu untuk percobaan yang pertama. Percobaan yang kedua menampilkan hubungan proses parent dan child. Bagian pertama sudah dilakukan pada percobaan pertama, itu memindah ke CPU 2. Sudah. Yang kedua yaitu ketikkan PS -EH dan tekan enter. Opsi E ini untuk memilih semua proses, dan opsi H menghasilkan tampilan proses secara hierarki atau terstruktur. Proses child muncul di bawah proses parent. Proses child ditandai dengan awalan beberapa spasi. Coba awalan dulu PS -E H kapital. Perintah PS yang telah dijalankan sebelumnya, perbedaannya hanya pada opsi yang ditambahkan setelahnya, di mana pada perintah PS digabungkan dengan opsi -E H kapital, dan ketika perintah PS -E H kapital ini dieksekusi dengan cara menekan enter, prosesnya akan berjalan dengan cara membaca terlebih dahulu perintah PS-nya, lalu kemudian membaca opsi E, lalu untuk memilih semua proses, lalu opsi H menghasilkan tampilannya secara hierarki. Cobaan bagian selanjutnya yaitu ketik PS -E lalu F dan enter, maka tampilan serupa dengan langkah 2, mana opsi F akan menampilkan status proses dengan karakter grafis backslash dan underscore. Kita coba PS -E lalu F, maka proses ini serupa dengan tampilan pada percobaan yang sebelumnya. Yang berbeda hanya pada opsi yang ditambahkan setelah opsi -E, di mana perintah ini ditambahkan opsi F untuk mengetahui tetap keadaan dari sebuah proses itu yang biasanya ditandai dengan simbol S sleeping atau running. Selain itu juga opsi F ini akan menampilkan status proses dengan karakter grafis backslash dan underscore. Cobaan yang kedua bagian keempat untuk mengetikkan PS3 lalu enter, akan menampilkan semua proses pada sistem dalam bentuk hierarki parent child. Proses parent sebelah kiri proses child. Pakai contoh proses init sebagai parent atau ancestor dari semua proses pada sistem. Beberapa child dari ini mempunyai child. Proses login mempunyai proses bash sebagai child. Proses bash mempunyai child startx. Proses startx mempunyai child x init dan seterusnya. Ini saya juga mencoba perintah PS3
Apabila belum menginstal PSMIS, maka bisa menginstal PSMIS terlebih dahulu. Package PSMIS dengan mode super user atau root. Cobaan kedua bagian 5 yaitu pick PS3 grab di pipe, lalu grab ingetty dan tekan enter, maka menampilkan semua proses ingetty yang berjalan pada sistem yang berupa konsol virtual. Selain menampilkan semua proses dikelompokkan dalam satu baris dengan suatu angka sebagai jumlah proses yang berjalan. Coba PS3 sampai grab ingetty enter. Menampilkan perintah ini untuk menampilkan semua proses ingetty yang berjalan pada sistem berupa konsol virtual. Selain menampilkan semua proses dikelompokkan dalam satu baris dengan suatu angka sebagai jumlah proses yang berjalan. Bagian ke-6, lihat semua PID proses gunakan opsi "-t". Perintah PS3 kita berikan opsi "-t" untuk melihat semua PID. Untuk melihat semua PID yang berbentuk, lihat semua PID yang ditampilkan menyerupai sebuah struktur diagram atau pohon. Di proses ini tambahkan informasi mengenai PID yang menggunakan opsi "-t". Bagian ke-7 yaitu menampilkan proses dan ancestor atau parent yang tercetak tebal menggunakan opsi "-h". PS3 "-h". Coba PS3 "-h. Nah, itu logout dan kembali ke mode grafis. Exit. Percobaan yang ketiga menampilkan status proses dengan berbagai format. Yang pertama sudah saya lakukan, pindah ke TT2, login. Yang kedua PSMIS, pipe more, enter. PSMIS menampilkan semua proses dalam bentuk 4 kolom: PID, TTY, time, dan CMD. Jika halaman penuh, maka terlihat from more atau print untuk ditampilkan per layar. Tekan Q untuk kembali ke from perintah. Kita lakukan percobaannya. ds type more. Tampilkan semua proses dalam bentuk 4 kolom: PID, TTY, time, dan C. Kemudian disortir menggunakan more. Kita tampilkan halaman penuh terlihat from more. Enter. Lalu kita tekan Q.
Oke, cobaan selanjutnya bagian ketiga, PSAX 5 more. A ini menampilkan semua proses yang dihasilkan di terminal PTY. Opsi X menampilkan semua proses yang dihasilkan terminal. Opsi ini sama dengan opsi minus E, terdapat 5 kolom. PID, DTY, start, time, dan comment. Di halaman penuh, lihat from more, sama seperti percobaan sebelumnya. Kita coba PSAX. Aktivitas sebelumnya yaitu menampilkan semua proses yang dihasilkan terminal. Setelah itu dilanjutkan membaca opsi X untuk menampilkan semua proses yang tidak dihasilkan terminal, di mana opsi AX sama dengan opsi E yang terdapat 5 kolom menampilkan informasi PID, DTY, start, time, dan comment, dan cara menampilkannya disortir dengan menggunakan more. Oke, kita cobaan selanjutnya. Ketik PS minus EF 5 more, tekan enter. Opsi minus EF akan menampilkan semua proses dalam format daftar penuh dan disortir dengan cara menampilkannya dengan perintah more. Coba PS minus EF, tapi nanti EF, maka akan mengeksekusi, yaitu dengan menampilkan semua proses dalam format daftar penuh yang kemudian disortir dengan menggunakan more. Keluar. Cobaan selanjutnya yaitu ketik PS minus EO fit CNC 5 more, lalu enter. Opsi minus EO menampilkan semua proses dalam format sesuai definisi user yang terdiri dari kolom PID dan CMD, dengan cara menampilkannya yaitu dengan more. Aktifkan PS minus EO fit lalu koma CMD sampai cara menampilkannya dengan more. Enter. Kan SEO lalu CMD, kita akan menampilkan proses yang diawali dengan membacakan berita PS, lalu membaca opsi minus EO fit CMD yang fit koma tanpa spasi CMD berfungsi untuk menampilkan semua proses dalam format sesuai definisi user yang terdiri dari kolom PID dan CMD. Cobaan selanjutnya, yang ke-6, ketik PS minus EO fit lalu koma tanpa spasi PID,
koma lagi persen mem koma cmd lalu more. Kita menampilkan kolom PID, dan persen mem. PID adalah proses ID dari proses parent. Persen mem menampilkan presentasi memori sistem yang digunakan proses. Jika prosesnya mengaktifkan nomor sistem akan ditampilkan 0. Coba keluar SNCO, kita tambahkan PPID dan persen mem. Jadi enter, kita akan menampilkan proses yang diawali dengan membacakan perintah PS, lalu selanjutnya membaca opsi EO bit PPID persen mem DRG untuk menampilkan kolom PPID dan persen mem, di mana PPID adalah proses ID dari proses parent, karena persen mem menampilkan presentasi memori sistem yang digunakan proses. Jika proses hanya menggunakan sedikit memori sistem maka akan ditampilkan 0. Keluar, terakhir logout lalu kembali ke grafis. Kita exit. Itu untuk percobaan yang keempat, yaitu mengontrol proses pada shell. Yang pertama SPI 2 lalu login yang saya lakukan, lalu yang kedua menggunakan perintah yes yang mengirim output Y yang tidak pernah berhenti. Untuk menggantikannya gunakan Ctrl Shift. Kita coba yes, kita akan menampilkan output Y yang tidak pernah berhenti. Gantikannya yaitu dengan mengetikkan Ctrl Shift. Dari percobaan selanjutnya, belokkan atau redirectkan tanda output ke /dev directory /dev, tepatnya di /0. Kita belokkan output Y tadi ke subdirectory dari dev yaitu 0. Coba yes, dev 0, enter. Kita akan belokkan tanda output dari yes ke /0. Mengalihkannya menggunakan Ctrl C. Itu percobaan selanjutnya, yaitu secara agar perintah yes tetap dijalankan tetapi shell tetap digunakan untuk hal yang lain, dengan meletakkan proses pada background dengan menambahkan karakter dan pada akhir perintah. Menambahkan karakter dan pada akhir perintah. Angka dalam kurung kotak merupakan job number diikuti PID. Coba kita tadi lalu karakter dan. Perintah ini adalah cara untuk perintah yes tetap dijalankan tetapi shell tetap digunakan, sehingga untuk hal lain katakan proses pada background dengan menambahkan karakter dan pada akhir perintah. Saat pada angka di dalam kolom kotak yaitu 1 merupakan job number yang diikuti PID-nya yaitu 349. Itu tahapan selanjutnya yaitu untuk melihat semua start proses menggunakan perintah jobs.
apa? Akan melihat status dari proses sebelumnya, yaitu yes redirect successful lalu done. Itu percobaan selanjutnya yaitu menggunakan job dengan perintah kill job number atau PID proses. Untuk identifikasi job number diikuti prefix dengan karakter persen. Jadi kita perhatikan kill lalu prefix persen masuk. Maka perintah ini akan menghentikan job untuk yes dan job untuk melihat proses yang telah diterminasi. Itu lalu percobaan selanjutnya yaitu melihat status job setelah diterminasi. Maka perintah job setelah diterminasi tidak ada apa-apa karena sudah dihilangkan oleh perintah atau dihentikan oleh perintah kill. Itu untuk percobaan yang percobaan ini pada bagian percobaan yang keempat. Untuk kesimpulan dari praktikum ini yaitu bahwa program yang sedang berjalan atau bahwa proses adalah sebuah program yang sedang berjalan atau apa yang sedang dieksekusi pada sistem. Setiap kali menggunakan sistem atau program aplikasi dari shell, entah itu satu atau lebih proses, yaitu childnya dari parent proses akan dibuat oleh shell sesuai perintah yang diberikan. Setiap kali instruksi diberikan pada Linux shell, maka kernel akan menciptakan sebuah proses ID terjadinya proses, ditandai dengan adanya informasi berupa PID atau proses identity proses identity yang fungsinya untuk menampilkan nomor identitas proses. Lalu PPY atau select type writer yang berfungsi untuk menampilkan nama terminal di mana proses tersebut aktif. Lalu time, ada kolom time berfungsi untuk menampilkan waktu yang diperlukan dalam mengakses perintah. Serta kolom cmd atau comment yang berfungsi untuk menampilkan perintah yang digunakan. Terdapat berbagai macam perintah untuk melakukan proses dan manajemen proses serta opsi-opsinya, seperti opsi "-g" untuk menampilkan semua proses dengan 4 kolom, yaitu seperti yang sudah percobaan PID, PTY, time, dan TMG atau comment. Nah, PS opsi A dan X. A menampilkan semua proses yang dihasilkan terminal, lalu X menampilkan semua proses yang tidak dihasilkan terminal. Nah, untuk menghentikannya harus menggunakan perintah kill. Proses juga dapat dibuat dan ditampilkan secara pohon atau hierarki. Perintah untuk menampilkan sebuah proses secara pohon yang menunjukkan antara hubungan antara parent dan child dari sebuah proses, yaitu dengan menggunakan perintah PST tadi. Baik, itu untuk kesimpulan dari praktikum ini.